Ramadan. Dibuka dulu videonya, tolong Pak Atta. Minta dibuka dulu videonya, jangan pada ditutup. Tidak dikunci, Bu, tinggal anak-anaknya buka sendiri itu videonya. Iya, maksudnya. Ya. Anak-anak dibuka videonya, tolong dibuka ya. Ibu Lang, bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia, di mana kali ini kita berada di bulan suci Ramadan. Diawali dengan Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah saum buat kalian. Semoga ibadah saum kita sampai dengan akhir hari ini dan seterusnya 1 bulan 30 hari penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paparan dari Ibu yang pertama adalah bahwa hari ini untuk kelas 11 IPA 1, 2, dan 3, Ibu awali bahwa kegiatan pembelajaran fokus ke KD kita masih tetap akan membahas tentang menilai karya dari sebuah resensi, di mana di akhir pembelajaran nanti Ibu akan mencoba menterkaitkan antara KD menilai karya resensi dilihat dari sudut pandangan Islam. Ya, karena ada keterkaitannya di mana menilai karya itu adalah satu hal yang sangat diharuskan. Jadi ada keterkaitannya ketika kita menilai karya, ada keterkaitannya di dalam Islam bahwa salah satunya adalah memberi manfaat kepada orang lain. Oke. Di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dengan sangat lengkap menyaksikan satu video paparan berkenaan dengan resensi. Dimulai dari yang pertama, kalian membahas tentang definisi resensi, tujuan resensi, manfaat dari sebuah resensi, sampai dengan mempelajari struktur dari sebuah teks resensi. Ibu ingatkan kembali bahwa sebelumnya Ibu memberikan tugas pada kalian untuk masing-masing dari kalian memprint out, jadi print out contoh resensi. Jadi materi kali ini ya kalian harus punya hasil dari print out resensi ya, di mana nanti analisisnya ditujukan untuk resensi yang sudah kalian print out ya. Jadi analisisnya nanti ditujukan untuk resensi yang sudah kalian print out. Tadi Ibu sempat cek di classroom, ada beberapa di antara kalian. Untuk kelas 11 IPA 1 baru hanya ada 6 siswa yang mengirim kan ke Ibu berkaitan dengan tugas tersebut. Di kelas 11 IPA 2 juga baru 7 siswa yang mengirimkan hasil print out resensi berupa foto ke classroom. Di IPA 3 alhamdulillah ada 11 siswa yang sudah mengirimkan tugas tersebut. Nah, harapan Ibu hari ini masing-masing dari kalian itu karena analisisnya ditujukan untuk teks resensi yang kalian miliki, maka sumber belajar kamu harus pegang teks resensi tersebut. Oke. Jika sebelumnya analisis kamu itu ditujukan untuk menganalisis struktur dari sebuah teks resensi, struktur dari teks resensi. Nah, kali ini analisis kamu adalah menemukan ya aspek kebahasaan dari sebuah teks resensi. Jadi menemukan aspek kebahasaan dari sebuah teks resensi. Ibu ingatkan kembali, silahkan kalian masing-masing teks resensinya kalian pegang ya. Kalian pegang ya. Di mana analisis yang pertama nanti kalian akan mampu menemukan satu aspek kebahasaan pada sebuah teks resensi. Kalian akan menemukan satu aspek kebahasaan yang berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung yang merupakan kata hubung sebab akibat.
Iya. Udah Pak Jam? Oke, Ibu Lang. Kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan yang berkaitan dengan teks resensi. Aspek kebahasaan yang mungkin kalian bisa temukan dari sebuah teks resensi yang pertama adalah konjungsi yang merupakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Ya, contoh konjungsi sebab akibat adalah kata sebab, ya, kata akibat, kata sebab dan kata akibat. Nah, oke, dipersilakan. Ibu percaya ke kamu semuanya, apalagi ke kalian yang sudah mengirimkan tugas berupa teks resensi yang dikirim ke Google Classroom kalian. Oke, analisis pertama, silakan kalian temukan. Ada tidak pada teks resensi kamu yang tadi Ibu sebutkan, yang merupakan konjungsi sebab akibat. Oke, dipersilakan. Nanti kirim via chat. Ya, satu kalimatnya dikirim kamu sadur ya via chat, yang mana kalimat di mana pada kalimat tersebut itu adalah kalimat yang mengandung konjungsi sebab akibat yang merupakan ciri aspek kebahasaan dari sebuah teks resensi. Oke, dipersilakan. Ibu Lang sekali lagi, jadi analisis pertama ditujukan untuk teks resensi yang masing-masing kalian pegang, ya, yang sudah, apalagi yang sudah dikirim via Classroom. Silakan kamu temukan satu kalimat pada teks resensi tersebut, di mana pada kalimat tersebut kalian temukan satu konjungsi kata yang merupakan konjungsi sebab akibat. Ibu contohkan. Katanya diantaranya adalah kata sebab dan kata karena. Oke, dipersilakan satu kalimatnya kalian tulis via chat ya, atau kalian foto langsung nanti ke Google Classroom, kalian ditandai yang mana yang merupakan kalimat yang mengandung konjungsi sebab akibat. Atau Ibu lanjut dulu ke ciri yang kedua. Oke, ciri yang pertama, aspek kebahasaan yang ditemukan dari sebuah teks resensi adalah di dalam teks resensi kita menemukan satu kata yang merupakan konjungsi sebab akibat. Ciri yang kedua, pada teks resensi kita juga akan menemukan kata yang merupakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang. Contoh katanya diantaranya adalah kata bahwa, kata yakni, dan kata yaitu. Ibu Lang, yang kedua, aspek kebahasaan yang mungkin ditemukan dari sebuah teks resensi adalah kata konjungsi yang merupakan konjungsi penerang. Contoh katanya adalah kata bahwa, yaitu, dan yakni. Yang ketiga, jadi aspek kebahasaan yang ketiga yang mungkin kalian temukan dari sebuah teks resensi adalah kata yang merupakan kata saran atau rekomendasi. Kata yang merupakan kata saran atau rekomendasi. Contoh katanya adalah sebaiknya, seharusnya, seyogianya. Biasanya kata-kata yang merupakan kata saran atau kata rekomendasi akan ditemukan pada bagian akhir pada sebuah teks yang merupakan teks resensi. Yang berikutnya, yang keempat, aspek kebahasaan yang mungkin bisa kita temukan dari sebuah teks resensi adalah merupakan konjungsi temporal. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi temporal?
Yang dimaksud dengan konjungsi temporal adalah konjungsi yang merupakan menerangkan tentang hubungan waktu. Ya, contoh katanya adalah kata selanjutnya, kata selanjutnya, kata lalu, kata kemudian. Ibu ulang dari awal. Jadi hari ini kita membahas tentang aspek kebahasaan dari sebuah teks resensi. Ya. Yang pertama, pada sebuah teks resensi kita akan menemukan aspek kebahasaan berupa konjungsi sebab akibat. Contohnya kata sebab, kata karena. Yang kedua, pada sebuah teks resensi kita akan menemukan konjungsi yang merupakan kata penerang. Contohnya adalah kata bahwa, kata yakni, kata yaitu. Yang berikutnya adalah pada sebuah teks resensi kita akan menemukan konjungsi yang merupakan konjungsi temporal. Temporal adalah waktu. Contoh katanya adalah kemudian, lalu, selanjutnya. Dan yang terakhir kita akan menemukan kata yang merupakan kata saran atau kata rekomendasi. Kata saran atau kata rekomendasi contohnya adalah sebaiknya, seharusnya, seyogianya. Biasanya kata-kata tersebut akan ditemukan pada sebuah resensi. Menyarankan ya untuk membaca, menikmati, membeli karya tersebut ya. Menyarankan untuk membaca, membeli dan menikmati karya tersebut. Oke. Selanjutnya seperti Ibu tadi katakan di awal, jadi kamu harus punya sumber belajar kamu tadi yang merupakan teks resensi yang sudah Ibu tugaskan di pertemuan sebelumnya. Ibu akan coba lihat di masing-masing Google Classroom kalian yang sudah mengirimkan tugas ya. Nanti Ibu sambil akan cek. Silakan hari ini selanjutnya analisis teks resensi tersebut, temukan aspek kebahasaannya. 4 aspek kebahasaan yang tadi yang Ibu paparkan. Ya. Dipersilakan sambil kalian kirim ke chat kalian. Ya, silakan. Belum ada satupun. Oke, Ibu ulang yang pertama dulu. Silakan, jika kalian sudah menemukan aspek kebahasaan yang pertama yang merupakan konjungsi sebab akibat, yaitu satu kata, kata karena, dan kata sebab. Jika ada, silakan kalian tulis contoh kalimatnya. Oke, terima kasih untuk Siti Rulia. Siti Rulia kelas 11 IPA 1. Good job ya. Sambil Ibu masukkan ke daftar nilai. 11 IPA 1. Contoh kalimatnya yang ditulis via chat oleh Siti Rulia adalah sebab kenangan adalah sesuatu yang terkadang menjelma jadi pisau menusuk jantung paling dalam. Oke, di situ kita menemukan kata sebab. Kata sebab. Jadi kata sebab adalah bagian dari aspek kebahasaan yang mungkin ditemukan. Sekali lagi Ibu tegaskan. Kenapa Ibu tadi tegaskan dengan kata mungkin? Ya, barangkali di antara teks resensi yang kalian print out ada kemungkinan kalian tidak menemukan kata tersebut. Jadi
ada yang menemukan, ada yang tidak. Maka Ibu katakan, jadi mungkin kalian temukan atau mungkin kalian tidak. Jadi untuk teks yang dianalisis oleh Siti Ruliah, ada satu kalimat, Ibu ulang, bacakan. Di situ ada kata sebab dan kata akibatnya, ya, pada kalimat tersebut. Oke, terima kasih untuk Siti Ruliah 11 IPA 1. Dipersilahkan untuk yang lainnya, Ibu tunggu. Oke, yang kedua, kiriman kalimat dari Sayekti masih di kelas 11 IPA 1. Satu kalimat, dia pun juga memiliki bakat mengendarai terbang, ya. Di sini koreksi dari Ibu untuk Sayekti. Kalaupun untuk mempertegas pada sebuah kalimat, tidak benar jika kata tersebut menggunakan huruf kapital semuanya. Tidak benar jika kata tersebut menggunakan huruf kapital semuanya. Jika ditulis di tengah kalimat. Jadi huruf kapital semuanya hanya ditulis ketika kalian menulis sebuah judul. Penegasan tersebut bisa ditandai dengan menggunakan underline. Jadi garis bawah di bawah atau dengan cara dimiringkan. Ya, benar. Jadi ada kata sehingga ditemukan. Kata sehingga, ia dipilih menjadi seorang seeker di sebuah stadium olahraga Quidditch. Ya. Terima kasih untuk Sayekti 11 IPA 1. Oke, dipersilahkan untuk yang lainnya. Masih di 11 IPA 1. Satu kalimat yang dikutip dari resensi milik Tita Wulandari 11 IPA 1. Ditemukan kata sebab di situ. Sebab cinta memang ajaib. Seperti sebuah sihir dalam satu mantra yang dapat mengubah segalanya. Terima kasih untuk Tita Wulansari 11 IPA 1. Masih analisis aspek kebahasaan yang pertama, yaitu konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Oke, yang pertama oleh Siti Ruliah tadi kata sebab, kata akibat. Untuk Sayekti kata sehingga, benar ya. Untuk kita menemukan katanya adalah kata sebab. Oke, dipersilakan. Yang lainnya ditunggu. Oke, terima kasih. Yang keempat berikutnya dari Arta. Terima kasih untuk Arta, masih 11 IPA 1. Kalimatnya, sampai suatu ketika Dilan putus dengan Milea. Itu semua terjadi karena sebuah kesalahpahaman antara Dilan dengan Milea yang disebabkan oleh kematian temannya yang bernama Ake. Ada dua kata di situ yang ditemukan sebagai aspek kebahasaan konjungsi sebab akibat adalah kata karena ya dan kata disebabkan. Terima kasih, good job. Kalimat yang benar dan baik yang dipaparkan, yang disajikan oleh Arta Media, masih di 11 IPA 1. Berikutnya, kalimat kelima ditulis oleh Marsendi Nugraha Saputra 11 IPA 1. Oke, pengagum tokoh Dilan juga. Untuk Marsendi, analisisnya ditujukan untuk novel pastinya kemarin. Dilan mendekati Milea menggunakan cara yang berbeda, sehingga menyebabkan Milea terus memikirkannya. Dilan mengirimkan coklat untuk Milea lewat tukang pos,
Selain itu, ia meminta tolong diasih memijat Milea sehingga ketika sakit. Oke. Ibu rasa cukup untuk contoh ciri aspek kebahasaan yang pertama, yaitu konjungsi sebab akibat. Ya. Yang berikutnya, berarti terima kasih untuk Siti Rulia, Sayekti, Tita, Arta, dan Marsendi. Berarti analisis yang berikutnya adalah silakan kalian temukan contoh aspek kebahasaan dari teks resensi yang masing-masing kalian gunakan sebagai sumber belajar hari ini untuk aspek kebahasaan yang berikutnya, yaitu kata kerja konjungsi temporal. Temporal adalah waktu. Contohnya, contoh kata kerja, konjungsi temporal adalah kemudian, lalu, ya, dan lain sebagainya. Oke, dipersilakan temukan satu kalimat dari teks resensi kalian, kirimkan via chat, akan Ibu masukkan ke dalam daftar nilai. Pak Miki punya pulpen? Ini dong. Oke, dipersilakan. Boleh masih di 11 IPA 1 juga boleh. Tapi untuk yang keempat siswa tadi, untuk Siti Rulia, untuk Sayekti, untuk Tita Bulansari, untuk Arta dan Marsendi, beri kesempatan untuk yang lain ya. Atau jika konjungsi itu tidak kalian temukan, boleh silakan kalian analisis untuk aspek kebahasaan yang mudah kalian temukan. Misalnya kata yang merupakan kata saran atau rekomendasi. Kata yang merupakan kata saran atau rekomendasi. Contohnya, sebaiknya, seyogianya, baiknya, dan lain sebagainya. Boleh. Atau konjungsi penerang, kata bahwa, ya, kata yaitu, kata yakni. Ibu tunggu, silahkan. Tidak ada kelas lain, 11 IPA 2, 11 IPA 3, mangga. Oke, terima kasih untuk Fitria Aidina Purnami. 11 IPA 3. Oke. Kalimatnya, kutipan kalimatnya, saat kita sedang bahagia, sakit, keras, atau sedang sedih, otomatis tulisan tangan pun akan berubah. Fakta itu tanpa kita sadari mengacu pada bukti baru, yaitu kepribadian, yakni di situ. Oke, terima kasih untuk Fitria. Fitria menulis satu kalimat, pada kalimat tersebut ditemukan satu kata, yaitu kata yakni. Kata yakni, ya, dan kata saat. Jadi ada dua aspek kebahasaan pada teks yang ditulis oleh Fitria,
kata saat di situ kata saat adalah kata yang menunjukkan salah satu ciri dari konjungsi yang merupakan konjungsi temporal. Kata temporal itu hubungan waktu. Jadi itu yang pertama. Terima kasih. Sekaligus ada dua aspek kebahasaan yang ditemukan dari kutipan dari resensi yang ditulis oleh Fitria Aditya Purnami. Yang pertama adalah kata saat, yang kedua adalah kata yakni. Kata saat adalah kata yang merupakan konjungsi temporal, sedangkan kata yakni adalah kata yang merupakan konjungsi penerang. Oke, terima kasih untuk Fitria. Bagus sekali. Oke, dipersilahkan untuk yang lainnya. Dipersilahkan untuk yang lainnya. Silakan untuk yang lainnya Ibu tunggu. Oke, selanjutnya dari Irna Ajijah Hermawan. Irna Ajijah Hermawan. Oke. Irna Ajijah Hermawan. Irna Ajijah Hermawan kelas 11 IPA. Ina Ajijah Hermawan kelas 11 IPA berapa ya? Matanya ikut melihat taman. Matanya ikut melihat taman. Lalu ia memecah keheningan dengan membuka kata. Oke. Sadu sekali, kalimatnya bagus sekali ya. Lalu kata lalu. Di situ ditemukan kata lalu. Kata lalu adalah contoh dari konjungsi yang merupakan konjungsi temporal, konjungsi hubungan waktu. Oke, terima kasih untuk Ina Ajijah Hermawan. Maaf Ibu, Irna dibacanya. Oh Irna, oke Irna ya. Kelas berapa Irna? 11 IPA 2 Bu. Oke, Irna ya. Irna 11 IPA 2. Oke, terima kasih. Maaf untuk Irna, bukan Irna. Oke. Benar sekali. Jadi Ibu ulang sekali lagi. Yang ditulis oleh Irna adalah di mana pada kalimat tersebut kita temukan kata lalu. Kata lalu adalah contoh dari konjungsi temporal, konjungsi hubungan waktu. Berikutnya dari Restinur, kelas 11 IPA 2. Benar Restinur? Restinur Fauzia. Restinur Fauzia. Oke, kalimatnya Ibu bacakan. Kepala desa memberitahu bahwa laki-laki tersebut sedang sakit. Ia meminta agar aku mengobatinya. Konjungsi yang ditemukan di sini adalah kata bahwa. Berarti yang ditulis oleh Restinur di situ mengandung satu konjungsi adalah konjungsi penerang, yaitu kata bahwa. Terima kasih untuk Restinur 11 IPA 2. Oke, selanjutnya adalah Sania Dea. Sania Dea 11 IPA 1. Kalimatnya Ibu bacakan. Lena tidak ingin tinggal bersama Sabari dan Joro anaknya. Lalu Lena bercerai dan menikah sampai 3 kali. Suatu hari Joro diambil oleh Lina dari hal ini. Dan
hal ini menyebabkan Sabari seperti orang gila. Oke. Pada teks yang ditulis kutipan, teks yang ditulis oleh Sania Dea, kita menemukan dua kata berbeda fungsi. Kata yang pertama adalah kata lalu. Kata lalu merupakan contoh dari konjungsi temporal. Yang berikutnya adalah kata menyebabkan. Kata menyebabkan adalah contoh dari konjungsi sebab akibat. Oke, terima kasih untuk Sania Dea. 11 IPA 1. Berikutnya dari Jovan Marta Hitua simbol. Jovan kelas berapa Jovan? Halo Jovan. Jovan? Jovan kelas IPA? IPA 2, IPA 2. IPA 2. Oke, Jovan ada di IPA 2. Jovan. Oke, Ibu bacakan kalimatnya. Sesudah dari Jakarta, ada kata sesudah yang pertama ya, Jovan benar. Kata sesudah, kata setelah, telah. Berarti kata sesudah adalah kata yang merupakan contoh konjungsi temporal. 1. Benar, jawaban. Menghidangkan kopi Tiwus dengan adanya kartu kecil yang berisi tulisan mengenai makna filosofi. Oke, berarti kata yang tercantum pada kalimat yang ditulis oleh Jovan adalah contoh dari konjungsi temporal. Kata sesudah. Berikutnya, Sandi Permana 11 IPA 3. Mana Sandi? Benar. Sandi Permana 11 IPA 3 benar. Sandi Permana 11 IPA 3. Contoh kalimatnya. Waktu itu sekolah nyaris ditutup. Karena pada saat penerimaan peserta didik baru hanya ada 9 orang siswa. Lalu Harun datang sehingga sekolah tidak jadi ditutup. Lengkap sekali konjungsi ciri aspek kebahasaan. Ada beberapa konjungsi yang ditemukan dari kutipan teks dari Sandi Permana. Yang pertama kita bahas kata waktu itu. Kata waktu itu. Oke, silakan kalian cek. Kata waktu itu, ya. Ibu langsung berikan nilai 90 jika chat kamu benar. Kata waktu itu adalah contoh dari kata sebagai dari konjungsi apa? Waktu itu. Kata waktu itu. Sandi sangat lengkap sekali ya. Ada kata waktu itu. Good job. Langsung Sandi Permana 90, Sayekti Ibu beri nilai 90 juga. Sandi 90, Sayekti 90. Benar. Jadi waktu itu adalah konjungsi yang menunjukkan bahwa konjungsi tersebut adalah temporal. Winarni juga benar 90. Ibu ulang untuk Sandi waktu itu. Nyaris ditutup. Ada kata karena di situ. Kata karena pada saat penerimaan. Ada kata karena. Karena adalah contoh konjungsi. Silakan kirim via chat. Sebab akibat. Arta. Good job. Sebab akibat. Oke, benar. Siti Ruliah juga benar. Ina juga benar. Oke, berikutnya pada kalimat yang ditulis oleh Sandi, karena pada saat juga adalah bagian dari konjungsi yang merupakan hubungan temporal. Peserta didik baru hanya ada 9 orang. Di situ ada kata lalu juga. Lalu juga merupakan contoh konjungsi
tempora. Harun datang sehingga sekolah tidak jadi. Ada kata sehingga di situ. Sebab akibat. Sehingga sekolah tidak jadi ditutup. Oke, terima kasih untuk kalian. Masih ada yang belum Ibu bacakan ya. Rahmawati Nurul Asipa 11 IPA berapa? Rahmawati Nurul Asipa mana? 11 IPA 1 ya? 11 IPA 2, Bu. Oke, IPA 2. Mohon maaf. Rahmawati Nurul Asipa 11 IPA 2. Oh iya. Rahmawati Nurul Asifa. Kalimatnya adalah pengalaman Arianto bertemu temannya sewaktu di Melbourne, tak kala ia harus menunggu sampai 2 tahun untuk mengungkapkan perasaannya. Ya. Di situ konjungsi yang ditemukan adalah 1, tak kala, ya. Kemudian ada kata sampai. Tak kala dengan sampai adalah contoh konjungsi temporal. Dipersilakan, masih ada yang lain yang ingin memberikan contoh berupa contoh dari keempat konjungsi yang Ibu sampaikan tadi. Ada tidak? Ibu tunggu, mana 11 IPA 3, baru 1 orang. Sebelas IPA 3, baru 1 orang. Jika tidak ada, Ibu ulas sedikit. Oke. Nah, Ibu ulang dari awal. Ketika kamu belajar tentang resensi, yang pertama kamu dulu belajar apa itu definisi resensi. Yang kedua, tujuan resensi. Yang ketiga adalah manfaat resensi. Nah, hari ini keterkaitan kita belajar tentang resensi, Ibu akan sedikit ungkap tentang apa sih sebenarnya manfaat apa yang sebenarnya bisa diperoleh ketika kamu belajar tentang resensi. Ya, manfaat apa sih yang bisa kamu peroleh ketika kamu belajar tentang resensi? Ada tidak manfaatnya? Apa sih keterkaitan antara manfaat belajar resensi kamu, ya? Ada tidak itu keterkaitannya dengan mampunya kamu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain? Ada tidak keterkaitannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih sebenarnya resensi? Resensi itu kan menilai karya orang lain, ya. Kita menilai karya orang lain. Jadi karya tersebut kita nilai, kita hargai. Berarti ada tidak belajar resensi dengan keterkaitannya bahwa manusia itu harus menilai seseorang, menghargai seseorang dengan baik, begitu. Jadi hari ini kita mencoba, kita sama-sama belajar. Ibu belajar, kalian juga belajar. Jadi keterkaitan belajar kita hari ini bagaimana keterkaitan dengan kita keterkaitan dengan aspek agama, bahwa kita hari ini dalam kondisi syaum, ya, ada tuntutan dari kami juga mengaitkan antara pembelajaran dengan keagamaan, ya. Bareng-bareng bersama-sama kita ungkap. Jadi Bu, apa sih manfaat belajar resensi itu? Ya, disampaikan oleh Ibu dulu. Jadi manfaat resensi itu adalah memberikan rekomendasi. Jadi resensi itu kan tidak ditujukan untuk karya kita, tapi ditujukan untuk karya orang lain. Contohnya, kita meresensi, menilai sebuah karya dalam bentuk karya tersebut adalah buku,
ya. Misalnya contohnya buku novel, di mana resensi yang ditulis oleh kita itu dibaca oleh orang lain. Dalam resensi kita menulis bahwa buku tersebut adalah buku yang memang layak untuk kita baca, kita beli. Jadi ada istilah rekomendasi untuk memanfaat karya tersebut. Jadi ada keterkaitannya dengan ajaran dalam agama kita bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan adalah, sebaik-baiknya hal adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau begitu bermanfaat, jadi kita simpulkan bermanfaat. Kita menulis sebuah resensi, mempelajari sebuah resensi. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan menghargai atau menilai dari sebuah karya, yaitu karya orang lain. Jadi kita harus menilai sebuah karya orang lain. Jadi ketika kita menilai karya dari sebuah orang lain itu adalah menyenangkan orang lain. Jadi menyenangkan orang lain. Jadi aspek agamaannya bahwa hal yang baik bahwa kita juga bisa menyenangkan karya dari menyenangkan orang lain dari karya yang kita nilai, begitu. Ya. Ibu ingin sekali kita berbagi hari ini bagi kamu yang hari ini sudah menemukan keterkaitan antara pembelajaran kita dengan yang lain. Ibu akan beri kesempatan kamu untuk silakan dibuka. Ibu memberikan satu materi via classroom kalian, ya, di mana materi itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita adalah menilai karya orang lain. Pembelajaran keterkaitannya dengan materi Smapren hari ini bahwa kamu harus ada mempelajari tentang keterkaitan dari materi dengan keagamaan, bahwa dalam agama pun kita harus menilai karya orang lain dengan baik, kalaupun karya tersebut kita anggap jelek. Kita tidak boleh mengatakan bahwa karya tersebut jelek. Ya, kalaupun kita tahu bahwa karya tersebut memiliki kekurangan, kita harus menuangkan bentuk ungkapan kekurangannya dalam bentuk kritik yang baik, ya, kritik yang baik. Baik, ada yang ingin kalian ungkapkan? Jadi ada satu hal yang ternyata ada keterkaitannya dengan aspek keagamaan, bahwa kita belajar resensi, menilai hasil karya orang lain itu bermanfaat. Di antaranya manfaatnya orang lain tahu apakah karya tersebut itu layak atau tidak untuk kita baca atau kita nikmati. Kenapa Ibu katakan kita nikmati? Kan seperti Ibu katakan bahwa ternyata resensi itu tidak hanya ditujukan untuk satu buku, tapi untuk karya yang lainnya. Contohnya kamu nonton YouTube, tapi YouTube-nya itu bukan dalam sebuah aspek dalam bentuk lagu misalnya. Kamu mendengarkan sebuah karya lagu, ya. Lalu kamu telaah berulang-ulang. Bisa tidak kamu tulis resensi dari lagu tersebut? Bisa, ya. Apakah lagu tersebut layak untuk didengar oleh kita atau tidak? Ya. Oke, Ibu ingin mengajak kamu untuk silakan kamu buka classroom kamu, ya. Ada satu materi yang sudah Ibu sisipkan di situ, ya. Nanti kita tanya jawab dari materi tersebut.
Sampai dengan ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sumber yang Ibu kirim via Classroom kalian nanti kita diskusikan bareng. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita simpulkan. Ya, yang pertama kita belajar tentang resensi. Resensi itu menilai karya. Pada sebuah penilaian sebuah karya berarti bagian dari hal yang dimana kita menghargai dari sebuah karya orang lain. Yang kedua adalah pada resensi kita memperoleh manfaat, di mana manfaat dari penulisan sebuah resensi adalah orang lain akan tahu bahwa karya tersebut itu rekomendasi atau tidak untuk kita nikmati atau kita baca. Nah, keterkaitan dengan agama, bahwa sebaik-baiknya hal itu adalah yang bermanfaat dengan orang lain, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi sebaik-baiknya karya, sebaik-baiknya hal itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Berikutnya kami juga belajar tentang aspek kebahasaan. Ada istilah pepatah Arab yang mengatakan bahwa belajar bahasa, jika kita belajar bahasa itu kita tidak akan tertipu. Jadi jika kita belajar bahasa kita tidak akan tertipu. Jadi dari pepatah tersebut kalian bahwa akan tahu jadi makna dari sebuah kata, makna dari sebuah kalimat, makna dari sebuah kata itu apa. Jadi benar apa yang dikatakan, apa yang dikatakan dari pepatah Arab, baiknya belajar bahasa itu adalah supaya kita tidak akan tertipu, supaya kita tidak tertipu. Pepatah Arab mengatakan demikian, ya. Terus di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tegaskan ke kamu bahwa materi tentang resensi hari ini adalah bukan materi terakhir. Materi terakhir kalian diharapkan mampu mengkonstruksi sebuah resensi. Jadi diharapkan kalian mampu menulis sebuah resensi. Nah, tugas dari Ibu, dari resensi yang kamu miliki, selain pada pembelajaran sebelumnya diberi tanda, ditandai berkaitan dengan strukturnya. Nah, tugas kamu berikutnya adalah silakan kamu tandai mana-mana yang merupakan aspek kebahasaan pada teks resensi yang kamu tulis, ya, yang kamu print out, ditandai dengan menggunakan stabilo atau dengan menggunakan garis bawah. Berikutnya adalah tugas kamu terakhir, silakan kamu menulis sebuah resensi. Jadi mengkonstruksi sebuah resensi. Jadi di akhir pembelajaran kamu wajib menulis sebuah resensi. Karya kamu nanti hasil dari kumpulan portofolio kamu, ya, nanti kamu wajib dikumpulkan. Jadi sebagai bukti fisik wajib dikumpulkan. Untuk sementara dikoordinir dulu oleh masing-masing koordinator kelas, ya. Jadi suatu saat Ibu akan menagih kamu bahwa bukti kamu mengerjakan. Kalau kali ini bukti kamu mengerjakan belum nampak begitu bukti fisiknya. Yang nampak baru ketika kamu mau mengirimkan tugas kamu ke Classroom. Yang mengirimkan tugas ke Classroom itu kan hanya sebagian kecil, ya, tidak semua. Bahkan di antara kamu ada yang belum masuk ke Classroom kamu. Jadi pulang, ya. Untuk resensi, tugas pertama adalah print out. Tugas kedua adalah analisis strukturnya. Yang ketiga adalah analisis aspek kebahasaannya. Yang keempat adalah mengkonstruksi menulis sebuah resensi. Jadi yang harus kamu persiapkan di materi terakhir adalah silakan kamu persiapkan, ya, persiapkan objek resensi kamu. Ya, objek resensi itu bisa berupa buku bisa berupa buku fiksi, bisa berupa buku non fiksi. Ya, buku itu bisa berupa buku fiksi dan buku non fiksi. Bisa karya yang lain. Kamu nonton sinetron Ikatan Cinta, boleh tidak Ibu saya meresensi novel tersebut dari satu tayangan? Boleh. Ya. Kemudian kamu mendengarkan sebuah lagu atau ditonton via YouTube,
ya lagu tersebut. Boleh tidak ditonton ditulis resensi dari lagu tersebut? Boleh, ya. Atau kamu membeli satu karya dalam bentuk lukisan, ya. Kamu di rumah punya lukisan, boleh tidak ditulis resensi dari lukisan tersebut? Dinilai oleh kamu pertimbangan baik buruknya dari lukisan tersebut, boleh. Atau mungkin kamu di rumah punya karya seni pahat, patung, dan lain sebagainya, boleh tidak ditulis dalam resensi? Boleh. Jadi Ibu ulang, objek resensinya bebas, ya. Boleh ditujukan untuk buku, boleh ditujukan untuk sinetron, boleh ditujukan untuk film, boleh ditujukan untuk lagu, ya, boleh ditujukan untuk karya seni yang lainnya. Ya, oke, paham? Yang masih belum paham, silakan kirim atau silakan sampaikan, boleh via chat atau disampaikan langsung. Ya, Ibu ingatkan dari sekarang, kamu jangan hare-hare, jangan terlena. Nanti jika di akhir kamu jangan menyesal nilai Ibu kurang, ya. Tugas dicicil, di akhir akan Ibu tagih. Jadi keseluruhan tugas di semester sekarang merupakan tugas portofolio kalian. Dimulai dari materi karya tulis ilmiah sampai dengan resensi. Pertemuan yang akan datang kadek kita adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana bermain drama. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Jangan takut bertanya, jangan ragu bertanya. Boleh via chat atau langsung. Ada hal yang lupa yang belum tersampaikan oleh Ibu, silakan kamu temukan, tulis ya, tulis beberapa ayat yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran Ibu. Oke, Ibu ulang. KD Ibu adalah yang pertama menilai karya lewat resensi. Jadi menilai karya orang lain lewat resensi. Silakan kamu temukan ya ayat ya ayat Al-Qur'an atau berupa hadis. Ini tugas ya, bukan dari mapel Ibu tapi merupakan tugas umum dari sekolah. Tugasnya kalian tulis di kertas karton, di karton ya. Tulis di via karton. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Ibu berikan contoh, ada satu ayat yang ada keterkaitannya dengan menilai karya orang lain. Ayat tersebut adalah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Jadi kalian bisa menulis contoh keterkaitan materi pembelajaran menilai karya orang lain ya dengan ayat, yaitu ayatnya yang pertama Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Atau mungkin kalian menemukan contoh surat-surat yang lain yang ada keterkaitannya dengan menghargai karya orang lain. Kemudian yang berikutnya yang juga ada keterkaitannya adalah dari hadis riwayat
Tabahrani ya, yang ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Yang bunyinya, tidak termasuk golonganku orang-orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak menghargai orang lain. Ya. Jadi Ibu ulang sekali lagi, tugas dari sekolah untuk kalian yang terakhir, silakan kalian ditulis di karton, ditulis di karton minimal 1 ayat ya yang berkaitan dengan materi pembelajaran Ibu hari ini. Ya, contohnya tadi 1 ayat yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran Ibu hari ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Oke, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ditanyakan langsung atau silakan kalian tanya via chat. Ibu ulang sekali lagi, tugas sekolah kalian adalah menulis ayat Quran atau hadis yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Tema pembelajaran kita hari ini adalah menilai karya orang lain dengan resensi. Jika kalian ingin lebih jelas, kalian bisa buka materi bagaimana kalian menghargai karya orang lain. Ibu kirim linknya lewat Classroom. Ya, di masing-masing classroom kalian sudah Ibu kirim materinya. Di situ juga Ibu berikan contoh beberapa ayat yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu ulang sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Jika tidak ada, ya Ibu paparkan lagi bahwa hari ini kita belajar tentang aspek kebahasaan. Ibu simpulkan ya. Dari sebuah teks resensi. Aspek kebahasaan dari sebuah teks resensi ada 4. 1 adalah konjungsi penerang. 2 konjungsi sebab akibat. 3 konjungsi temporal. Yang keempat adalah kata yang merupakan saran atau rekomendasi. Belajar kita hari ini ya kita mengkaitkan dengan aspek keagamaan. Ya. Ada satu aspek keagamaan di mana kita belajar resensi, ya, ada manfaat yang diperoleh dari resensi adalah bahwa resensi bisa bermanfaat agar orang lain, ya, jadi rekomendasi untuk menikmati membaca karya tersebut. Ya. Oke, sementara sampai di sini dulu. Jika tidak ada yang bertanya, bertemu dengan Ibu 2 pekan yang akan datang, kita akan masuk ke materi baru. Kita akan belajar bermain drama. Nah, bermain drama itu merupakan materi terakhir. Jangan lupa tugas dari sekolah, ya. Kalian silahkan tulis ayat di karton, ditulis pada karton yang merupakan ayat atau hadis yang ada keterkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Seperti tadi yang Ibu contohkan, 1 ayat adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, boleh yang ditulis oleh kalian seperti yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.